Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Varian, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023, Angkatan 14, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Learning Journal Agenda 1 yang bermaterikan wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis kontemporer dengan widya suara kami Dr. Ade Suhendar, ST, MAP. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki cara pandang yang mungkin berbeda di setiap daerah atau kehidupannya. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan perlu dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia guna menyatukan cara pandang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang disebutkan pada slide sebelumnya yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut saya paparkan sejarah pergerakan bangsa. Diawali pada tanggal 20 Mei 1908, pembentukan Budi Utomo itu untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 28 Oktober 1928, perhelatan Kongres Pemuda II yang menghasilkan 3 klausul yang kemudian disepakati menjadi Sumpah Pemuda. Pergerakan ini mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Terjadi peristiwa bersejarah bagi negara kita, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya masuk ke materi bela negara. Bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. Kenapa bela negara menjadi penting? Kita harus lihat kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela negara dari penjajahan. Walaupun pada era modern, cara bela negara akan sedikit berbeda dibandingkan era pada saat itu, namun tujuannya ialah sama, yaitu untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 3, terdapat 5 nilai dasar bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yang kelima, kemampuan awal bela negara. Materi selanjutnya, isu kontemporer. Definisi dari isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Masalah yang terjadi saat ini dan menjadi perbincangan publik dapat dinyatakan sebagai isu kritikal. Sedangkan yang dimaksud dengan kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau berkaitan dengan saat ini. Adapun yang termasuk dalam isu kontemporer adalah korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teknik analisis isu. Sebelum masuk ke jenis-jenis analisis, kita awalnya harus memahami dulu isu-isu kritikal. Untuk definisinya sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Kali ini saya akan membagi isu kritikal itu kepada 3. Yang pertama current issue, yang kedua emerging issue,
Dan yang ketiga, isu potensial. Setelah memahami isu kritikal, maka kita masuk ke teknik analisis isu. Yang pertama itu adalah teknik tapisan isu. Kita bisa menggunakan beberapa alat bantu. Salah satunya itu adalah pemberian rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Selain alat bantu ini, kita juga bisa menggunakan apa yang dikenal dengan USG, yaitu urgency, seberapa mendesak satu isu harus dibahas, kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Jika telah memenuhi kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan lainnya, selanjutnya dilakukan analisa secara lebih mendalam pada isu yang telah kita pilih tadi. Itu bisa dengan sistem berpikir mind mapping, fishbone, atau analisis SWOT. Ada juga beberapa jenis analisis lain seperti analisis kesenjangan, tabel frekuensi, dan yang lainnya. Namun pada slide ini saya hanya menampilkan 3 saja. Sekian rangkuman dari pembelajaran agenda 1 yang bermaterikan wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis isu kontemporer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.